这比赛与圣灵宗我们叔侄合力有什么？新魂斗气，天才，真是天才！极大。八进四第3场，丫头羽翼未丰，开始下速进。八进四第4场，下一场。 Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini kita akan membahas bocoran alur cerita Solen 2 episode 94. Animasi dalam video ini merupakan animasi 2 dimensi yang diberikan oleh pihak studio. Namun untuk alur ceritanya Mimin ambil dari versi novel. Sementara buat yang belum nonton spoiler di bagian sebelumnya, bisa cek terlebih dahulu daftar playlist yang ada di channel ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke spoiler alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Pada cerita sebelumnya, Tang Wu tidak hanya mampu menciptakan sebuah alat jiwa robot, namun juga mampu menggerakkan alat jiwa tersebut menggunakan energi spiritualnya. Sehingga hal ini seketika mengejutkan Ye Yulin. Ye Yulin menyadari jika energi spiritual Tang Wu pasti sangatlah kuat. Tidak berselang lama, Tang Wu alias King Yu Hao kemudian bertanya kepada Ye Yulin, apakah dirinya telah dinyatakan lolos kompetisi. Mendengar pertanyaan tersebut, Ye Yulin kemudian membenarkan pertanyaan Tang Wu. Di sisi lain, tetua ketiga tidak menyangka jika Tang Wu benar-benar mampu menciptakan sebuah manusia robot. Bahkan alat jiwa tersebut hanya membutuhkan 18 susunan formasi. Sehingga hal ini membuktikan jika Tang Wu merupakan seorang insinyur jiwa yang sangat berbakat. Dengan bakatnya tersebut, tetua ketiga ingin menjadikan Tang Wu sebagai muridnya. Namun, Nanggowan beranggapan jika Tang Wu lebih cocok menjadi muridnya sebagai seorang pengendali jiwa. Terlebih lagi, Tang Wu telah menunjukkan kemampuannya dalam kompetisi sebelumnya. Meski nantinya Tang Wu telah menjadi muridnya, dirinya tidak akan menghalangi tetua ketiga untuk mengajari Tang Wu tentang alat jiwa. Di tengah perdebatan tersebut, tetua ketiga kemudian bertanya kepada wakil pendiri aliansi apa pendapatnya tentang hal ini. Namun wakil pendiri aliansi mengatakan jika mereka akan membicarakan hal ini setelah kompetisi berakhir. Menurut informasi yang dia dapatkan, jika anggota Akademi Shrek berada di sekitar tempat ini, sehingga wakil pendiri aliansi meminta kepada mereka berdua untuk tetap waspada dan tidak menimbulkan keributan sesama anggota sekte. Kembali ke dalam kompetisi, selain Hecheito, semua peserta dibuat terkejut melihat alat jiwa manusia robot yang telah berhasil diciptakan oleh Tang Wu. Namun Huang Zhen beranggapan, apakah alat jiwa tersebut benar-benar dapat digunakan untuk melakukan baku hantam. Pasalnya di dalam alat jiwa manusia robot tidak dilengkapi dengan sebuah senjata jiwa. Ketika memikirkan hal ini, Huang Zhen kembali teringat jika Tang Wu mampu mengendalikan roh jahat. Tidak berselang lama, ronde baku hantam akhirnya akan segera dimulai, di mana peserta yang bernama Tang Xi, perwakilan dari aliansi Shisui, akan bertanding menghadapi peserta bernama Zhao Shaoze, perwakilan dari kamar dagang Alto. Ye Yulin menjelaskan jika pertandingan hanya akan berakhir jika salah satu pihak mengakui kekalahan. Sehingga jika di antara mereka sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kompetisi, Ye Yulin menyarankan kepada peserta tersebut untuk segera mengakui kekalahan. Setelah menjelaskan hal ini, Ye Yulin kemudian menyatakan jika kompetisi telah resmi dimulai. Mendengar perintah tersebut, Zhao Shaoze segera melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Tang Xi. Sesaat kemudian segera mengayunkan teknik tebasan pedangnya. Secara bersamaan dengan hal ini, 3 cincin jiwa berwarna kuning, 3 ungu kemudian bersinar di sekitar tubuhnya.
Melihat hal ini, Ye Yulin tidak menyangka jika Zhao Shaoze merupakan seorang kaisar jiwa 6 cincin roh. Meskipun Tang Xi belum juga bertindak menghadapi serangan tersebut, namun 2 cincin jiwa berwarna kuning, 2 ungu dan 2 hitam secara bersamaan muncul di sekitar tubuhnya. Melihat hal ini, tetua ketiga tidak menyangka jika Tang Xi ternyata memiliki kombinasi cincin roh terbaik. Sementara 2 tetua dari kamar dagang Alto dan aliansi umum merasa sedikit muram melihat kombinasi cincin roh tersebut. Bagaimana mungkin seorang insinyur jiwa memiliki kombinasi cincin roh seperti ini? Meskipun Zhao Shaoze juga dibawa terkejut melihat hal ini dan beranggapan jika kombinasi cincin roh Tang Xi lebih kuat daripada miliknya. Namun Zhao Shaoze tidak memperdulikan hal tersebut. Meski He Zhaito dapat menghindari serangan tersebut, namun He Zhaito tidak menyangka jika tebasan pedang lawan pesertanya sangatlah luar biasa. Tidak berselang lama, He Zhaito kemudian segera mengangkat meriam jiwa tepat berada di bahunya dan berniat untuk mengakhiri kompetisi dalam 1 kali serangan. Sehingga hal ini seketika mengejutkan seluruh penonton. Sementara King Yuho yang melihat hal ini hanya tersenyum dingin dan beranggapan jika kakak seniornya tersebut merupakan seorang insinyur jiwa yang paling berbakat. Sambil berlari membawa meriam jiwa miliknya, He Zhaito kemudian menggunakan teknik langkah bayangan hantu untuk melesat ke arah lawan pesertanya. Merasa panik melihat hal ini, Zhao Shaoze kemudian melepaskan tebasan pedang miliknya untuk menghentikan Tang Xi. Namun dengan adanya permen lollipop yang memiliki kemampuan perisai pertahanan, He Zhaito dapat dengan mudah memblokir serangan tersebut. Sesaat kemudian mengayunkan meriam jiwa miliknya untuk memukul lawan pesertanya. Sambil memblokir pukulan meriam jiwa tersebut, Zhao Shaoze memperingatkan kepada Tang Xi untuk tidak meremehkannya. Zhao menegaskan jika baku hantam jarak dekat merupakan keahliannya. Tidak berselang lama, sebuah ledakan keras tiba-tiba bergema dalam bentrokan tersebut, sehingga membuat Zhao langsung terdorong mundur. Melihat hal ini, He Zhaito kemudian langsung melepaskan tembakan meriam jiwa miliknya dalam jarak dekat. Menyadari jika Zhao telah tewas terbunuh dalam 1 kali serangan, seketika membuat Ye Yulin merasa terkejut. Sementara wakil pendiri aliansi Shisui dan para tetua lainnya tidak menyangka jika meriam jiwa tersebut ternyata sangatlah kuat. Ye Yulin kemudian menyatakan jika pertandingan pertama telah berakhir dan Tang Xi keluar sebagai pemenangnya. Tidak berselang lama, He Zhaito kemudian mengambil pedang lawan pesertanya dan bertanya kepada Ye Yulin apakah dirinya boleh menyimpan alat jiwa ini sebagai hadiah. Meski dibuat terkejut mendengar pertanyaan tersebut, namun kemampuan yang ditunjukkan oleh Tang Xi masih meninggalkan kesan yang mendalam bagi Ye Yulin. Ye Yulin menyadari jika Tang Xi datang ke tempat ini bersama Tang Wu, sehingga Ye Yulin beranggapan jika Tang Xi pasti juga merupakan seorang insinyur jiwa berbakat. Menyadari hal ini, Ye Yulin kemudian memperbolehkan Tang Xi untuk mengambil pedang lawan pesertanya. Namun, Ye Yulin memperingatkan kepada Tang Xi jika dalam ronde selanjutnya, Tang Xi hanya diperbolehkan untuk menggunakan alat jiwanya sendiri. Tidak berselang lama, babak kedua kompetisi baku hantam akan segera dimulai. Ye Yulin kemudian meminta kepada peserta peringkat kedua dan ketujuh untuk memasuki arena. Mendengar perintah tersebut, Yiho yang pada saat ini masih berada di dalam manusia robot kemudian melompat menuju ke atas arena dan memperkenalkan diri jika dia bernama Tang Wu. Di sisi lain, wanita cantik dari aliansi umum juga naik ke atas arena dan memperkenalkan diri jika dia bernama Lan Ruo. Lan Ruo kemudian bertanya kepada Tang Wu apakah Tang Wu akan membunuhnya seperti peserta sebelumnya. Mendengar pertanyaan tersebut, Yuho menyadari jika wanita yang berada di hadapannya saat ini berniat untuk menggodanya. Namun Yuho dengan tatapan dingin tidak memperdulikan hal tersebut. Menyadari jika kedua peserta telah bersiap dalam posisinya masing-masing, Ye Yulin kemudian menyatakan jika baku hantam telah resmi dimulai.
Mendengar hal tersebut, Lan Ruoruo kemudian mengambil langkah inisiatif pertama untuk menyerang. 这人形魂导器看起来好笨。 Menyadari jika King Yuhou ternyata mampu menghindari serangan tersebut, seketika membuat Lan Ruoruo merasa terkejut. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Sementara Yeulin merasa bangga dengan kemampuan manusia robot hasil ciptaan Tangwu. Dia tidak menyangka jika Tangwu ternyata sebelumnya hanyalah berpura-pura. Merasa kesal dengan hal ini, Lan Ruoruo kembali melesat untuk menyerang manusia robot. Namun Yuhou dengan cepat segera mengaktifkan sebuah barrier pelindung untuk memblokir serangan tersebut. Sesaat kemudian melepaskan serangan balik ke arah Lan Ruoruo. Menyadari jika Lan Ruoruo tidak sadarkan diri setelah menerima pukulan telak tersebut, Yeulin kemudian menyatakan jika pertandingan kedua telah dimenangkan oleh Tangwu. Singkat cerita, meski pertandingan telah berlangsung dengan sangat cepat dan berhasil memasuki babak semifinal, namun dikarenakan dalam pertandingan babak semifinal, Heijeto akan menghadapi King Yuhou. Heijeto kemudian menyerah dalam pertandingan babak semifinal, sehingga memberikan kesempatan kepada King Yuhou untuk memulihkan energi spiritualnya. Sementara itu, di babak semifinal kedua merupakan pertandingan antara Ye Kui perwakilan dari aliansi umum menghadapi Wang Zhen dari aliansi Shisui. Dengan wajah dingin, Ye Kui kemudian menantang Wang Zhen untuk melakukan baku hantam hingga akhir. Dengan wajah dingin, Wang Zhen kemudian menerima tantangan tersebut. Ketika pertandingan telah dimulai, Wang Zhen kemudian langsung melepaskan cakar mekanik miliknya. Melihat hal ini, Ye Kui kemudian langsung mengayunkan tebasan pedang miliknya untuk memblokir serangan tersebut. 只有渐渐就挡下了我的追